Nah, tanggal 16 kemudian kita butuh uang. Nah, kita jual si obligasi tadi, tapi hanya 70 lembar saja, ya. Nominalnya 20.000, tetap hari kuponnya 1 bulan 3 dan 1 bulan 9. Yang diperhitungkan adalah apa? Ini tidak ada biaya. Biasanya kan ada biaya provisi dan materai. Nah, di sini kebetulan di soal ini tidak ada biaya provisi dan materai. Ya, tidak kita hitung, include mungkin ya. Nah, kita lihat dulu. Selalu clue-nya ketika kita memberi surat berharga 100 lembar ini, berapakah harga perolehannya? Sekali lagi, harga perolehan adalah harga beli ditambah ongkos-ongkosnya. Berarti kita hitung harga perolehannya adalah harga beli 100 lembar dikali 20.000 ya per lembar, dikali kursnya adalah 105%. Ya. Jadi kita lihat di sini kurs beli ya 105% tadi. Tadi kan 100 lembar. Nah, 100 lembar dikali 20.000. Jadi 100 lembar dikali 20.000 adalah 2 juta. Ya, ini langsung 2 juta. Ini 2 juta dari mana? Dari 100 lembar dikali 20.000. Ya, kita dapat 2.100.000. Provisi dan materai ini adalah biaya yang dikeluarkan nambah ya. Jadi harga perolehan dari 100 lembar obligasi adalah 2.110.000. Nah, kalau kemarin saham, ini langsung kita jurnal. Nah, tapi ingat karena ini obligasi, berarti nanti kita akan dapat bunga. Nah, bunga ini yang akan kita dapat itu, kita harus bayar dulu tadi yang sudah saya jelaskan. Bayar kenapa? Karena kita beli bukan pada hari bunga. Anda perhatikan, kita belinya di tanggal 1 bulan 4. Bunga akan diterima di 1 bulan 3 dan 1 bulan 9. Jadi, hari beli atau tanggal pembelian tidak sama dengan tanggal bunga. Ya, hari bunga 1 bulan 3 dan 1 bulan 9. Jadi tadi ketentuannya kalau beli bukan pada hari bunga, Anda bayarin bunga dulu ke pihak lain, kepada broker. Jadi ini ada 3 pihak sebetulnya. Kita sebagai pembeli, ada Tuan Reza yang menjual obligasinya di Bursa Efek, ada broker sebagai perantara ketika kita beli obligasi. Jadi kalau kita beli obligasi, tidak langsung ke PT Reza, tapi ada broker sebagai perantara. Nah, kita bayar dulu ke broker selama berapa lama? Nah, kita lihat di sini. Hari bunganya adalah kita hitung, kita belinya kan di tanggal 1 bulan 4. Ya. Bunga dibayarkan setiap 1 bulan 3 dan 1 bulan 9. Jadi ngitungnya dari yang ke belakang. Jadi Anda kalau mau pakai garis 1 bulan 3, 1 bulan 4, 1 bulan 5, 1 bulan 6 gitu ya. Nah, terakhir di mana? Di 1 bulan 3. Jadi ke belakang. Jadi yang Anda bayar adalah ke belakang. Jadi dari 1 bulan 3 ke 1 bulan 4. 1 bulan. Nah, tadi kan rumusnya, kalau tadi bunga itu rumusnya adalah hari bunga dibagi 360. Ini kalau dalam harian. Kebetulan ini dalam bulanan. Jadi kita ngitungnya 12 dibagi 12 gitu ya. Yang mana ini ya? Ini betul. Jadi bunga yang harus kita bayar ke orang lain adalah 1 bulan. Jadi 1 per 12 dikali 2 juta ya, dikali nilai nominal dikali bunga. Bunganya kan tadi 12%. Jadi bedakan persentase kurs dengan persentase bunga. Tadi dalam soalnya kan di sini obligasi 12% gitu ya. Jadi 12% ini adalah bunga. Jadi ngitungnya adalah tadi berapa bulan bunganya yang harus dibayar 1 bulan, 1 per 12 dikali nilai nominal. Nilai nominalnya adalah 2 juta dikali bunga ya, persentase bunga. Jadi 20.000. Jadi total kas yang dibayar adalah 2.130.000 gitu ya. Jadi kalau begitu, apa yang bertambah? Yang bertambah adalah surat berharga, obligasi ya. Tidak dicatat obligasi tapi surat berharga. Surat berharga bertambah selalu harus dicatat sebesar harga perolehan. Anda lihat harga perolehan 2.110.000. Kemudian di kreditnya kas. Kasnya adalah tidak 2.110.000 tapi 2.130.000 ya. Kemudian ada bunga yang harus kita bayar. Bunga itu bukan beban bunga tapi pendapatan bunga. Jadi maksudnya adalah kita akan menerima 6 bulan yang akan datang. Kita di tanggal 1 bulan 9 kita akan terima bunga, tapi kita bayarin dulu ke orang lain. Jadi bunga itu adalah jatah kita kan hanya
berapa? 5 bulan ya. Coba Anda lihat di sini. Kita lihat, bunga itu akan kita terima di 1 bulan 9 ya. Anda akan terima bunga dari Tuan Reza itu adalah 6 bulan, dari 1 bulan 3 ke 1 bulan 9. Jadi 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 1 bulan 9-nya nggak dihitung karena tanggal 1, jadi 6 bulan. Nah, kepemilikan obligasi itu baru kita miliki dari 1 bulan 4. Jadi 1 bulan 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 5 bulan. Jadi hak kita adalah 5 bulan, tapi kita terima dari Tuan Reza 6 bulan gitu ya. Nah, jadi yang 1 bulan adalah haknya orang lain, bukan hak kita. Gitu maksudnya ya. Jadi kita ngalangin dulu ke orang lain 1 bulan, yaitu kepada broker. Tapi kita nanti terima dari Reza itu adalah 6 bulan. Jadi tinggal 6 bulan dikurangi 1. Itu 5. Jadi itu betul sebenarnya hak kita hanya 5 bulan. Makanya dicatatnya di sini adalah pendapatan bunga. Jadi debit ya. Jadi pendapatan agak jarang dicatat di debit sebenarnya untuk menghitung sebetulnya pendapatan bunga yang kita peroleh itu berapa bulan sih ya. Jadi nanti kita akan terima bunga dari Tuan Reza 6 bulan di kredit, kita bayarin bunga dulu ke orang lain 1 bulan. Jadi 6 dikurangi 1 dapatlah 5 gitu ya. Itu sesuai dengan hak kita sebetulnya kalau kita catat di buku besar. Ya, mudah-mudahan dipahami ya. Nah, kemudian jangan terlalu ribet. Ya, kita lihat lagi tanggal 1 bulan 5. 1 bulan 5 di sini dibeli lagi berapa? 50 lembar ya. Di bulan 1 bulan 5 itu kita lihat soalnya dulu. Nah, 50 lembar sama seperti tadi. Jadi kursnya adalah kurs harga belinya 50 lembar dikali 20.000 itu 1 juta. Nilai nominalnya dikali kursnya adalah 110%. Jadi 110% dikali 1 juta ya, 50 dikali 20 itu harga beli ditambah ongkos-ongkosnya 10.000 gitu ya. Anda lihat belinya bukan pada hari bunga juga. Ini 1 bulan 3 bunganya 1 bulan 9, kita beli 1 bulan 5. Jadi Anda ngitung ke belakang tadi saya katakan. Jadi dari 1 bulan 3 ke 1 bulan 5. Jadi bulan 3, bulan 4 ya. Bulan 5 ini yang dihitung hanya 2 bulan. Jadi bunga dibayar 2 bulan kepada pihak lain ya. Nah, ini kita lihat ini 110% dikali 1 juta. 1 juta 100 ditambah provisi dan materai 1.110. Ini adalah harga perolehan untuk 50 lembar obligasi. Kemudian ada bunga dari 1 bulan 3 ke 1 bulan 5 itu 2 bulan. Jadi 2/12 ya dikali nilai nominalnya 1 juta dikali persentase bunganya 12%. Jadi dapatlah 20.000 ya. Kenapa sama? Ya karena sebetulnya lembarnya ini kan kalau tadi yang di atas 100 lembar, kalau ini 50 lembar ya, 50 lembar, tapi bulannya kita 2 bulan. Jadi jumlahnya seperti sama. Nah, jadi Anda lihat di sini kas yang diterima yang bukan kas yang diterima, kas yang dibayar ini. Kas yang dibayar adalah 1.130 ya. Yang tadi kas yang diterima, kas yang dibayar ya. Oh, kas yang dibayar. Betul. Ini harusnya kas yang dibayar, bukan kas yang diterima. Jadi surat berharga bertambah sebesar nilai nominal ya. Kemudian pendapatan bunga 20.000 di debit yang kita bayar. Kemudian kasnya yang dibayar adalah totalnya 1.130 gitu ya. Itu untuk pembelian 2 kali. Kemudian tanggal 1 bulan 9 kita nerima bunga dari Tuan Reza 6 bulan ya. 6 bulan, jadi kita lihat ini ya. Jadi 6/12 ngitungnya adalah dari 1 bulan 3 ke 1 bulan 9, 6 bulan. Jadi 6 bulan 6/12 dikali 12% dikali, kan kita punya obligasinya 150 lembar. 150 lembar dikali 20.000 per lembarnya gitu ya. Jadi totalnya adalah 180.000. Maka di debitnya kas bertambah 180, di kreditnya pendapatan bunga gitu ya.
Jadi kita tadi terima bunga tanggal 1 bulan 9, tanggal 16 obligasinya kita jual. Berapa lembar? 70 lembar. Jadi sama saja seperti biasa kita hitung kurs jual, sebetulnya dikurangi biaya, ya biasanya biaya. Nah, tapi karena biaya tidak ada, jadi langsung kurs jual. Jadi 70 lembar dikali 20, jadi 1.400.000 gitu ya. Kursnya adalah 110%, jadi 110% dikali 1.400.000. 1.400.000 ini 70 dikali 20, ya. Maka kita dapat 1.540.000 gitu ya. Nah, ini tidak dikurangi bunga, tidak dikurangi biaya karena di soalnya tidak ada biaya komisi ya, komisinya tidak ada. Jadi kita langsung, ini adalah harga jual. Harga jual 70 lembar obligasi. Nah, biasanya harga jual ini kemudian kalau di saham kita langsung ngitung harga pokoknya, tapi kita tidak terima langsung harga jual sebagai kas 1.540.000. Kenapa? Karena ketika kita jual bukan pada hari bunga. Ingat, hari bunga itu 1 bulan 3 dan 1 bulan 9. Nah, kita jualnya adalah di 16 bulan 9. Jadi saya bilang hitung ke belakang selalu. Terakhir bunga itu bukan di 1 bulan 3, tapi di 1 bulan 9. Kenapa? Karena Anda lihat di sini kita menerima bunga itu di 1 bulan 9. Jadi terakhir bunga itu hitungnya adalah ke belakang. Jadi dari 1 bulan 9, makanya bikin grafik posisi 16 bulan 9 itu di belakang 1 bulan 9. Jadi hitunglah dari 1 bulan 9 ke 16 bulan 9. Jadi 15 hari ya. Jadi rumusnya adalah kita tidak pakai bulanan tapi harian. 15 per 360 dikali banyaknya lembar, tadi 20 dikali 20 dikali 70 gitu ya. Jadi 1.400.000 dikali 12%. Jadi bunga yang kita terima, ini yang diterima ya. Jadi sekali lagi, kalau beli kita bayar bunga, kalau kita jual kita terima bunga. Ini adalah 7.000 gitu. Jadi kas yang diterima adalah 1.547.000. Jadi ingat, kalau saham langsung aja nyampe sini, tidak ada bunga yang kita terima. Tapi kalau obligasi kita harus hitung dulu, ada nggak bunga yang harus kita terima. Dimanapun kalau dijualnya di tanggal 1 bulan 9, kalau dijualnya di tanggal 1 bulan 9, berarti sama dengan hari bunga, Anda nggak perlu ngitung bunga ini. Jadi kasnya yang kita terima hanya 1.500.000 gitu ya. Jadi perhatikan sekali pada saat kita jual atau kita beli, ada sama nggak dengan hari bunga. Kalau sama dengan hari bunga, Anda nggak perlu ngitung bunga. Tapi kalau tidak sama dengan hari bunga, Anda harus ngitung bunga berjalan. Ya, itu poinnya yang harus dihitung. Nah, ketika kita jual, selalu kita harus perhatikan kita untung atau rugi. Berarti kalau ngitung untung atau rugi harus bandingkan antara harga jual dengan harga pokoknya gitu ya. Nah, harga pokok untuk metodenya kan sama seperti biasa, ada FIFO, ada average. Yang diperkenankan hanya FIFO dan average, maka Anda lihat ini dengan menggunakan FIFO. Saya ambil contoh menggunakan FIFO. Ya, dengan average silakan Anda hitung sendiri. Kita tadi kan belinya pertama kali 100 lembar, kemudian yang kedua 50 lembar. Jadi 70 lembar pakai yang pembelian pertama ya. Pembelian pertama itu 100 lembar. Ini 100 lembar. Harga perolehan 100 lembar itu adalah 2.110. Jadi 70 lembar dibagi 100 lembar dikali harga perolehan 2.110 total. Seperti kemarin sama dengan saham ya. Jadi kita lihat harga pokok untuk 70 lembar itu kalau pakai FIFO adalah 1.477. Nah, ini dibandingkan bukan dengan 1.547. Jadi tidak boleh dengan ada penambahan bunga, tapi bandingkan dengan ini. Selalu harga jualnya adalah 1.540 ya, maka ke sini. Makanya di sini saya tulis di bawahnya harga jual 70 lembar itu adalah, jadi kalau yang ini mah kas ya, kas yang diterima dengan harga jual beda. Kalau yang harga jual itu adalah 1.540, maka bandingkan dipalnya 1.540, dulu belinya itu adalah 1.470. Jadi kita masih memperoleh laba 63.000 rupiah.
berarti surat berharga berkurang di sebelah kredit 1 juta sebesar harga perolehan, jangan lupa ya, 1.047.000. Kemudian ketika kita jual, sekali lagi karena bukan hari bunga, kita terima bunga, maka dicatatlah pendapatan bunga 7.000, pendapatan bunga 7.000. Kemudian di kreditnya lagi ada 82 surat-surat 60. Ya. Itu pencatatan untuk obligasi. Sebelum saya lanjutkan, ada yang ditanyakan? Agung mungkin? Anu? Bisa dipahami? Meli? Julia? Ada yang ditanyakan? Itu Agil nanya Bu di chat. Agil, mangga. Gimana? Julia mau tanya? Boleh? Agil Bu. Agil. Soalnya itu ada di chat ya. Oh, di chat mana? Aduh, ibu mah suka nggak buka chat. Enggak, Ibu di chat. Ini Bu di chat Di classroom, Bu. Di classroom. Itu apa? Mana Agilnya? Coba diomongin aja. Ngobrol tuh Agil ngobrol. Kenapa? Halo? Di mute aja. Mana Halo? Agil? Bu, kalau patokan untuk hari bunga itu apa ya, Bu? Patokan untuk hari bunga. Ya, patokan hari bunga itu yang ngitungnya kayak gini. Tadi misalkan ini nih, mana tadi ya? Nah, ini hari bunga itu adalah mulai dari beli sampai dengan jatuh tempo. Ya. Jadi mulai beli kayak ini nih. Ini mulai belinya adalah di 1 bulan 4. Gitu kan? Jatuh tempo bunga itu kapan? Di 1 bulan 3 dan 1 bulan 9. Berarti ketika kita mulai beli di 1 bulan 4, Anda akan terima bunga di 1 bulan 9 gitu ya? Ya. Ya. Itu adalah hak kita, tapi yang dihitung itu yang dibayar itu bukan hak kita, tapi hak orang lain. Jadi kalau kita mulai belinya di 1 bulan 4, itu berarti hak orang lain adalah mulainya dari 1 bulan 3. Gitu. Jadi gini lagi, misal ya, saya jual obligasi ke Agil sebagai perantara, saya broker ya. Saya sebagai broker, ini yang buat obligasi adalah PT Reza. Saya punya obligasi punya PT Reza. Saya jual ke Agil. Ya, ini obligasi ini akan diterima bunga di 1 bulan 3 dan 1 bulan 9. Agil kemudian terima obligasi dari saya, belinya di tanggal 1 bulan 6. Agil nanti akan terima dari PT Reza bunga 1 bulan 9 selama berapa bulan? 6 bulan. Nah, karena Tuan Reza mah siapa aja yang pegang obligasi, dia akan bayar per 6 bulan. Nah, Agil punya hak dari Tuan Reza sebetulnya bukan 6 bulan kan? Karena Agil baru belinya 1 bulan 4. Ya kan? Nah, jadi ngitungnya Agil dari 1 bulan 4 ke 1 bulan 9 itu hanya 5 bulan kan? Ya. Ya. Jadi seharusnya hak Agil dari PT Reza itu bukan 6 bulan, tapi 5 bulan saja. Nah, yang 1 bulan, yang kan 6 bulan, 1 bulan itu dari 1 bulan 3 ke 1 bulan 4 itu adalah hak saya. Itu hari bunga yang harus dibayar. Jadi ngitungnya sekali lagi ke belakang aja. Ya, jadi logikanya gini, saya beli 1 bulan 4, saya akan terima 1 bulan 9. Tapi kan bunganya itu dibayarnya dari 1 bulan 4 ke bulan 9. Jadi dari 1 bulan 3 ke 1 bulan 9, yang 1 bulan itu sebenarnya haknya egois. Itu kan pemegangnya adalah egois. Gitu. Jadi Agil bayar dulu ke saya bunga 1 bulan. Oh iya. Agil akan terima bunga dari Tuan Reza 6 bulan. Sama dengan yang 1 bulan 5 juga. Misalkan Julia beli di 1 bulan 5. Jadi jatahnya Julia itu seharusnya hanya 4 bulan. 1 bulan 5 ke 1 bulan 9. Tapi Julia akan terima bunga itu dari Tuan Reza 6 bulan. Jadi sebetulnya jatah yang 2 bulan kan milik siapa? Milik saya. Karena saya punya broker. Jadi ada tiga pihak lah di sini. Ada Anda sebagai pembeli, ada broker, ada yang menerbitkan obligasi yang akan membayar bunga. Jadi yang menerbitkan obligasi mah tidak ngitung-ngitung hari bunga, dia mah pokoknya per 6 bulan per 6 bulan. Yang ngitung bunga adalah kita sebagai pembeli gitu ya, atau sebagai penjual gitu ya. Jadi ngitungnya ke belakang. Jadi saran saya, kalau Anda oret-oret, ngitunglah pakai grafik 1 bulan 3, 1 bulan 9 nih.
1 bulan 4. Jadi Anda ngitungnya dari 1 bulan 3 ke 1 bulan 4. Gitu. Kalau belinya di 1 bulan 10, berarti Anda ngitungnya dari 1 bulan 9 ke 1 bulan 10. Gitu. Ya. Ya, Jadi Bu. yang terakhir itu di mana? Si bunga teh gitu. Ya. Ya, Bu. Itu ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ya ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjut di mana ya? Oh, ini sudah latihan. Di ini ya. Di akhir periode bagaimana pencatatan obligasi ataupun saham ya. Jadi untuk menilai surat berharga baik saham ataupun obligasi di dalam neraca, ini kan nanti masuk neraca ya surat berharga ini sebagai investasi jangka pendek, masuknya ke aktiva lancar. Nah, bisa ada 3 cara, ada 3 metode yang digunakan. Ada metode harga perolehan. Kalau metode harga perolehan itu adalah metode di mana kita catat sebesar ketika kita beli. Kemudian yang kedua adalah metode harga pasar. Metode harga pasar, jadi ketika di akhir 31 Desember Anda lihat di bursa efek harga sahamnya lagi naik atau turun. Gitu. Itu berdasarkan harga pasar. Ngikutin harga pasar, bukan harga beli kita. Nah, kemudian ini kalau berdasarkan harga pasar ada 2 cara. Jadi misalkan begini, kalau belinya harga pasarnya lebih tinggi dari harga pokok, maka kita akan jurnal surat berharga di debit, di kreditnya kenaikan modal karena surat berharga. Jadi misalkan kita belinya 10, ya harga perolehannya 10, kemudian kita lihat ternyata di pasaran lagi naik, harganya jadi 15, maka kita akan jurnal 5, selisihnya adalah di debitnya surat berharga, di kreditnya kenaikan modal, gitu ya. Kalau menggunakan harga pasar. Nah, sebaliknya, kalau kita belinya 10, kemudian harga pasarnya di tanggal 31 Desember itu turun jadi 8. Oh, berarti ada selisih 2. Selisih 2 itu menjadi kerugian karena kita surat berharga itu selalu naik turun ya harganya ya di bursa efek ya. Nah, ini diperhatikannya pada saat 31 Desember. Nah, kalau turun berarti kita akan catat penurunannya ya, penurunan nilai surat berharga di debit 2, cadangan turunnya nilai surat berharga 2. Nah, kemudian ada yang ketiga adalah ini yang disarankan oleh PSAK kayak tadi. Kalau ngejual yang disarankan menurut PSAK adalah metode FIFO dan average. Nah, untuk investasi jangka pendek yang disarankan adalah nilai terendah antara harga pokok dengan harga pasar. Ini yang disarankan digunakan menurut PSAK ya untuk investasi jangka pendek. Jadi kalau di 31 Desember Anda harus perhatikan mana yang lebih rendah antara ketika dulu kita beli dengan harga sekarang di bursa efek. Misalkan kalau tadi kita belinya 10, kemudian kita lihat di bursa efek harganya lagi naik 15, maka ada 5 karena kita pakai metode nilai terendah, berarti yang kita pakai adalah harga pokok atau harga beli dulu, maka kita tidak ada AJP. Itu ya, sekali lagi kalau nilai terendah kita pakai yang paling rendah. Yang paling rendah adalah harga beli. Dulu 10 belinya, sekarang 15. Jadi ya sudah kita pakai yang 10. Jadi tidak ada masalah karena kita tidak ada JP. Sebaliknya, kalau kita dulu belinya 10, kemudian sekarang harganya 8. Nah, karena kita harus pakai yang terendah berarti yang mana? Yang 8. Jadi yang dipakai masuk ke neraca adalah yang 8. Maka kita harus bikin AJP. AJP-nya ini. Penurunan nilai surat berharga 2, ya selisihnya 2, ini nanti mengurangi laporan laba rugi, mengurangi profit kita, ya ada di sebelah beban non usaha. Kemudian di kreditnya cadangan turunnya nilai surat berharga, ini masuk ke neraca, ya mengurangi surat berharga, maka akan disajikan seperti ini. Nah ini cadangan turunnya nilai surat berharga ini, ya. Kalau tadi saya bilang surat berharga dulunya belinya 10, kemudian cadangannya turun 2 karena harganya cuma 8, jadi 10 dikurangi 2. Nanti di sini akan muncul angka 8 sesuai dengan harga pasarnya yang turun. Itu, ya. Itu cara penyajian surat berharga. Ada yang ditanyakan? Yang disarankan investasi jangka pendek adalah ini. Kalau investasi jangka panjang nanti ada lagi. Setelah ini kita belajar investasi jangka panjang. Itu pakai metode harga perolehan. Jadi sesuai dengan harga belinya. Jadi tidak ada AJP. Tapi kalau investasi jangka pendek bisa saja ada AJP ketika harganya turun, ya di 31 Desember
Desember ya, bukan setiap bulan kita perhatikan, tapi pada saat kita mau bikin raca, kita lihat ternyata di bursa efek harganya turun. Berarti Anda harus bikin AJP, ada akun cadangan turunnya nilai surat suara. Begitu ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada oleh-oleh hari ini. Nanti ini saya kirim ke Google Classroom ya, soal latihan. Anda coba kerjakan metode yang digunakan ini. Nanti ada AJP, nanti minggu depan kita bahas gitu ya. Jawaban Anda kerjakan aja semampunya. Nanti kalau kurang paham kita bahas supaya nanti pembahasannya jadi membuat Anda lebih paham. Jadi saran saya nanti saya kirim di Google Classroom soalnya, ininya juga materinya saya kirim lagi ya, yang lebih baiknya yang kemarin. Kalau kemarin itu obligasi tidak ada contoh jawabannya gitu, hanya langsung jurnal-jurnal saja. Jadi Anda lebih baik lihat materi yang baru ini, kemudian nanti ini dikerjakan. Kalau sudah dikerjakan, di print oleh Anda sendiri, nanti pada saat saya ngejelasin Anda sudah tahu orang-orang tanya, oh yang salahnya di sini, itu bukan saya, oh salahnya di sini, gitu ya. Jadi nggak usah dikumpulin ya Bu? Hah? Nggak usah dikumpulin nanti di. Ibu harus periksa kalian pahamnya sampai mana. Oh iya. Jadi Sampai kapan pun ya berarti? jadi dijawab, dikirim ke Google Classroom biasa GCR, nanti ibu periksa. Ya biasanya kan jawabannya satu dengan yang lainnya sama. Gitu ya. Nah, nanti punyanya Julia misalkan. Nah, nanti ibu munculkan jawaban punya Julia. Kekurangan jawaban Julia adalah ini. Nah, yang lain juga. Kalian kan punya jawaban juga. Nah, kalian sudah print lah jawaban kalian supaya nanti kalian coret-coret kesalahannya di mana gitu. Ya, jadi ibu nggak mungkin periksa satu persatu, tapi insya Allah akan kita periksa gitu ya dari Google Classroom. Oke, bisa ya Dikumpulnya hari ini ya Bu? Apanya? Dikumpulnya Iya, sekarang. Iya. sampai jam 12 biasa Bu? Iya. Jadi hari ini saya kirim buku berikut soalnya. Jangan lupa e-learningnya tetap dijawab. E-learningnya dijawab sampai jam 1 ya. Cukup kan? 1 jam ya. Ya, sip. Alhamdulillah. Oke, kita akhiri dulu sampai sini kalau tidak ditanyakan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Makasih Bu.